Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiy wa rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, jamaah salat subuh yang dirahmati Allah SWT, calon penghuni surga semuanya, kebersyukuran adalah sebuah keniscayaan, dan salawat serta salam semoga senantiasa tercurah ke hadirat Rasulullah SAW, berikut ahlul baitnya, seluruh kerabat, sahabat, dan seluruh pecinta risalah dan syariat beliau hingga akhir zaman. Dan mudah-mudahan kita yang hadir pada kesempatan pagi hari ini bisa menjadi bagian dari golongan orang-orang yang mendapatkan syafaat beliau kelak di akhirat. Amin. Kita doakan saudara-saudara kita, kerabat kita, senantiasa Allah SWT limpahkan keberkahan, rahmat, inayah, hidayah, iradah, kudrahnya, terlebih ma'unahnya, untuk kita bisa menjalankan kehidupan kita ini istiqomah dalam menjalankan keislaman kita. Terlebih saudara-saudara kita yang ada di Sumatera, sebagian di tempat-tempat bencana di Bandung, di Cirebon, di Tegal yang sedang terkena banjir. Mudah-mudahan Allah SWT besarkan hatinya, kuatkan jiwanya, sehingga mereka senantiasa selalu berharap kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Amin. Istiqomahnya kita insya Allah berharap bahwa Allah SWT akan langgengkan hingga kita menjemput husnul khatimah dan kelak dikumpulkan bersama keluarga di surganya. Amin. Kita sampai kepada materi yang ke-12, Al-Khaliq, Sang Maha Pencipta. Apa bedanya Al-Khaliq dengan Al-Musawwir? Nanti kita bedakan di materi yang berikutnya. Al-Khaliq ini menciptakan dari tidak ada menjadi ada. Jadi kalau kita cari sejarahnya, umur setiap manusia itu proses penciptaannya sama, yaitu dari mani, kemudian dari nutfah, alaqah, ke mudghah. Syukran, jazakumullah khair. Kemudian waktunya 9 bulan 10 hari rata-rata kalau enggak prematur. Ada yang prematur tua 7 bulan, ada yang prematur muda 8 bulan. Kalau prematur kurang dari 7 biasanya hamil duluan. Baru nikah cepat tuh udah lahiran, itu kan bukan prematur namanya. Itu udah persekot. Kalau kita perhatikan di surah At-Tariq, Allah Subhanahu wa Ta'ala membentang sesuatu yang Allah ciptakan di kosmik, di langit, dan kemudian Allah SWT dalam 7 dan mikrokosmik tiba-tiba mengerucut ke mikrokosmik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Was-samaa'i wat-tariq wa ma adraka mat-tariq. Allah mengatakan demi langit dan demi Tariq. Tariq itu apa? An-Najmut Tsaqib, bintang
yang terang, yang berekor, kalau kita bilangnya meteor. Kemudian Allah SWT, iya penceramahnya banyak ini rupanya. Maaf ya Pak, ganggu ngobrolnya jadinya. Jadi banyak asistennya. Ketika kita melihat bahwa penciptaan Allah SWT di langit itu masih belum diketahui secara umum kecuali para astronom, itu nanti kita lihat di 3 ayat pertama itu Allah SWT bicara tentang konstelasi bintang. Di ayat yang keempat Allah SWT menyatakan hal yang sifatnya plasmik, yaitu malaikat. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafidz. Allah SWT mendesain malaikat itu bentuknya plasmik. Jadi medianya adalah nur. Kalau nur itu cahaya tanpa asap. Kalau cahaya ada asapnya itu nar, api. Nah itu nanti turun lagi ke ayat yang keempatnya, Allah SWT tiba-tiba mengerucut dari konstelasi makrokosmik tiba-tiba mengerucut ke yang mikrokosmik. Falyanzuril insanu mimma khuliqa. Kata insan di situ menandakan persona. Jadi Allah SWT menciptakan setiap kita itu terlepas dari umurnya berapa, ada yang sudah sangat sepuh, ada yang masih muda, ada yang lahiran tahun berapa segala macam, tapi proses penciptaannya sama. Falyanzuril insanu mimma khuliqa. Kata insan dengan kata nas secara umum manusia itu ternyata berbeda. Beberapa ulama tafsir menyatakan kalau insan itu sifatnya persona, individu. Cetakan retinanya pasti beda, genomik darahnya pasti beda, DNA-nya pasti beda rantainya, sidik jarinya pasti beda. Jadi nggak ada yang kembar, nggak ada yang sama. Jadi setiap manusia itu insan. Insan itu individu. Jadi yang meskipun satu rahim, kembar identik sekalipun pasti beda. Nah itu menjadi bagian yang Allah SWT secara spesifik mendesain orang per orang itu menjadi punya keistimewaan. Maka kalau kita lihat di ayat berikutnya, khuliqa mimma'in dafiq. Setiap manusia secara persona tadi itu pasti Allah SWT ciptakan dari mani, dari air yang memancar. Yang kemudian disebut spesifik oleh Allah SWT di ayat yang ke-7, yakhruju, yang dikeluarkan, dafiq tadi itu dari 2 tempat yang Allah SWT langsung spesifik menyebutkan skrotum sama ovum. Skrotumnya sulbi disebutnya, kemudian kalau buat perempuan itu di tulang pedang-pedangan, taroib. Jadi tulang pedang-pedangan itu yang memegang rusuk di depan ini. Jadi kalau dari tulang selangka, kalau belajar biologi dulu, tulang selangka yang ke samping, yang ke pundak, itu selangka itu dihubungkan dengan tulang pedang-pedangan. Nah, tulang pedang-pedangan itu disebutnya di situ taroib. Maka disebut di ayat yang ke-7, yakhruju min baini sulbi, sulbinya laki-laki dan taroibnya perempuan. Maka bertemunya di rahim. Nah ini menjadi sangat spesifik. Allah SWT menyebutkan sangat detail dari konstelasi yang begitu luar biasa secara makrokosmik. Allah SWT mendesain sama iwat tarik sampai kemudian mengerucut kepada bagian yang sifatnya mikroorganisme. Yang mengagumkan adalah saya pernah lihat rekaman mikroskop elektronnya, gerakannya sperma kawan saya, karena dia udah menikah lama tapi ternyata nggak kunjung punya anak. Ternyata spermanya nggak bagus. Begitu dicek ternyata ada yang buntutnya bergerak tapi nggak maju.
Jadi nggak cukup energi untuk mendorong si kepala spermanya. Kan kalau sperma itu ada buntutnya, ada kepalanya gitu. Inti sel gitu. Jadi buntutnya gerak tapi nggak kemana-mana. Dia pindahkan lagi, ternyata ada yang gerakannya kuat tapi singit. Tahu singit, Pak? Muter di kayak layangan tali kamanya miring itu, Pak. Jadi muter kanan atau muter kiri, bahkan ada yang mundur. Dan itu artinya sperma dia nggak bagus. Gitu. Nah, itu saya lihat ternyata ada begitu ya, gitu. Padahal ada yang kemudian sampai yang KB pun masih tembus, pakai IUD bisa tembus. Loh, kok bisa gitu? Ya nggak tahu itu spermanya kekuatannya kayak apa itu. IUD aja tembus, gitu. Jadi udah ditahan-tahan, tapi kalau Allah maunya gitu mau apa? Gitu. Nah, itu bagian yang sangat mengagumkan kalau kita bicara tentang penciptaan manusia. Nah, seluruh manusia kata Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam ayat itu begitu. Kalau kita buka Arba'in Nawawi, hadis yang keempat, itu didetail oleh Allah SAW bahwa penciptaan manusia itu rentangnya adalah 40 hari. Hanya saja banyak ulama yang menyatakan 120 hari. Jadi diceritakan 40, 40, 40. Padahal 40 itu disebutnya wa mithal dzalik, dalam masa itu. Dan yang seperti itu atau semasa itu. Maksudnya 40 hari itulah di mana alaqah mudghah dari nutfahnya tadi kemudian menjelma. Nah, ini kalau Bapak Ibu nanti cocokin sama ginekologi ya, dari kalau ada dokter obsgin dekat-dekat sini atau punya saudara orang obstetrik ginekolog, nanti coba tanyakan degup jantungnya bayi itu sudah bisa didengar di usia berapa hari kehamilan. Pasti dibilangnya berapa? Ada yang tahu? 40, bukan 120. Jadi kalau kita cocokin sama ginekologi, antara paparan ulama yang menyatakan 120 dengan 40, ternyata lebih kuat yang 40. Kalau kita perhatikan struktur bahasanya, 40 nutfah, 40 itu juga alaqah, 40 itu juga mudghah. Jadi prosesnya cepat. Jadi begitu sperma itu masuk ke ovum menjadi inti sel, dia punya self defense mechanism. Jadi ovum itu langsung menutup diri, tidak ada lagi yang bisa masuk. Maka semua menjadi sia-sia. Jadi kita ini hasil pertempuran yang sangat luar biasa. Bapak Ibu paham bahwa sekali semprot spermatozoid itu kalau sehat kita sekitar 30-an umurnya, itu jumlahnya kalau sehat itu begitu sekali semprot sperma itu 1.300.000 sel spermatozoid. Masya Allah. Itu yang masuk cuma satu, sisanya kebuang. Mungkin yang calon-calon preman, calon bajingan gitu mungkin kebuang-buang semua itu. Nah, jadinya kayak kita-kita ini yang subuhnya ke masjid gitu. Pilihan-pilihan semuanya. Nah, kalau kemudian kita melihat bahwa bagaimana Allah SWT menciptakan sedemikian rumit, yang kemudian terjadi adalah percepatan sepersekian nanosecond itu ketika jadi inti sel. Begitu sel spermanya masuk ke inti sel di ovum itu, dia membentuk inti sel yang kemudian belahannya dikali dua sangat cepat. Membelah jadi 2, belah jadi 4, jadi 8, jadi 16, jadi 32, jadi 64, jadi 128, jadi 256, terus kruk. Tiba-tiba jadi tulang, tiba-tiba jadi tengkorak, tiba-tiba jadi jantung, tiba-tiba jadi paru-paru, jadi usus nyambung nggak ada yang putus, jadi simpul-simpul saraf, jadi dendrit otaknya, Masya Allah, itu rumit, Pak. Rumit betul.
Maka Al-Khaliq yang mampu menciptakan itu in every single detail. Makanya kemudian kalau kita lihat misalnya ada yang mau ngecek DNA masing-masing kita, itu pasti ada mongoloidnya gitu, sama India. Makanya kita ini lebih banyak mirip kulit India, hidung Cina. Jadi jarang yang dapat hidung India, kulit Cina jarang. Gitu. Di kita banyak yang kulitnya India, hidung Cina, gitu. Jadi hitam-hitam pesek-pesek, gitu. Jadi terima nasib aja, karena emang strukturnya begitu gitu. Nah, ketika kita paham bahwa secara genomik kita punya data yang sangat luar biasa, maka ini yang kemudian kalau kita perhatikan bagaimana Allah SWT menyusun itu dengan sangat rinci. Ada bayi-bayi yang jantungnya bocor, ada anak-anak yang berkebutuhan khusus, ada yang nanti ADHD, sampai kepada ada yang NPD segala macam dan seterusnya dan seterusnya. Itu betul-betul persona-persona atau insan-insan yang Allah SWT sering gunakan kata insan ini untuk yang sifatnya persona. Contoh misalnya di surat 70 ayat 19 Allah SWT menyatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim laqad khalaqnal insan. Bahkan dibedakan sama Allah SWT, ada surah Al-Insan, ada surah An-Nas, karena nggak sama. Kalau An-Nas itu sifatnya manusia umum, nggak ada yang spesifik, tapi kalau insan sangat spesifik gitu. Nah itu menjadi seru Pak ngomongin Al-Khaliq gitu. Allah sebagai Al-Khaliq biasanya kita maknai sebagai Sang Maha Pencipta. Nah sedangkan yang diciptakan oleh Allah SWT itu makhluk. Apapun yang diciptakan oleh Allah namanya makhluk. Nah dari makhluk keluar akhlak kalau sesuai dengan apa yang Al-Khaliq kehendaki. Maka dalam beberapa kajian klasik disebut kalau ada orang yang memunculkan sesuatu dari dirinya itu tidak sesuai dengan apa yang datang dari Allah Tabaraka wa Ta'ala atau tidak sesuai dengan kehendak Allah, maka disebutnya nggak punya akhlak atau disebutnya su'ul akhlak. Dalam kajian klasik disebutnya akhlakul mazmumah. Jadi sebetulnya berakhlak atau tidak berakhlak itu akhlakul karimah yang mulia sama akhlakul mazmumah yang jelek. Nah ini yang kemudian kalau kita perhatikan orang Arab sendiri mengatakan mafi akhlak, nggak ada akhlak gitu. Jadi kira-kira kalau seperti orang Indonesia beli motor diganti knalpotnya pakai knalpot racing yang tadinya nggak ada suaranya cuman jereng gitu doang jadi rang gitu, itu berakhlak nggak itu? Nah dari situ udah ketahuan tuh gitu. Jadi ibu-ibu kalau dikasih lisan untuk berzikir terus dipakai buat ngomel itu berakhlak nggak? Kok jadi belok ke situ ya? Maka pilihan hidup kita itu ada dua. Di bagian kesyukuran yang harusnya kita memahaminya, atau kita boleh masuk ke yang tadi ada keluh kesah. Jadi manusia itu bebas mau masuk ke dalam ranah yang paling baik atau ranah yang paling buruk, itu bebas. Karena setiap kita punya yang namanya free will, kebebasan berkehendak, huriyah iradah. Jadi kalau di dalam surah Asy-Syams ayat yang ke-8 itu Allah SWT memberikan kebebasan berkehendak kepada kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Mau fujur silahkan, mau takwa silahkan. Kalau takwa ya masuk surga, kalau enggak mau ya enggak apa-apa. Wah memang neraka harus ada isinya gitu. Jadi bebas, pilihan bebas. Nah ini yang kemudian membuat kita menjadi seharusnya dipakai buat bersyukur saja, tapi template-nya memang ada keluh kesahnya. Jadi kalau Allah SWT menghadirkan surat 16 ayat yang ke-78 surah An-Nahl,
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah la'allakum taqilun. Sungguh Allah SWT mengeluarkan dari perut ibu kita itu kita nggak tahu apa-apa. Kemudian Allah jadikan pendengaran, penglihatan dan nurani untuk supaya kita bisa bersyukur. Nah, artinya penciptaan awalnya kita ini untuk bersyukur. Tapi di ayat yang tadi surat 70 ayat 19, innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia diciptakan dalam keadaan suka berkeluh kesah, lagi kikir. Ya, khuliqa halu'a, dijadikan sebagai orang yang gampang ngeluh. Nah, pilihannya sama kita mau banyak ngeluh atau banyak bersyukur. Makanya sekarang banyak orang yang kemudian kehilangan harapan. Nah, kalau sudah kehilangan harapan, sebetulnya satu-satunya yang bisa memberikan harapan ya cuma Allah, nggak ada yang lain. Maka kemudian kata Al-Khaliq ini diambil dari kata khalq, yang artinya mengukur atau memperhalus. Dari makna ini berkembang beberapa arti. Menciptakan dari yang tiada, menciptakan tanpa satu contoh, mengatur, membuat, dan sebagainya. Di dalam Al-Quran sendiri, kata Al-Khaliq ini bermakna menciptakan dari tiada. Kita bisa temui di surah Al-Mu'minun ayat yang ke-14. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, artinya kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang, lalu dari tulang belulang itu kami bungkus dengan daging, kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Maha suci Allah, pencipta yang paling baik. Ini juga bisa ditemukan dalam surah Al-An'am ayat yang ke-73 dan surah Ar-Rum. Nah, kata khalaqa dalam surah Ar-Rum itu justru mendesain peruntukannya. Kalau dalam surah Ar-Rum Allah SWT menciptakan dari nggak punya jodoh jadi punya jodoh. Dan itu desainnya desain panjang. Di dalam surah 30 ayat 21 yang sering dijadikan cover undangan biasanya ada itu, ada ayat itu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja li taskunu ilaiha. Jadi Allah SWT menciptakan pasangan dari jenismu sendiri, bukan dari jenis yang lain. Meskipun kelakuannya mungkin kayak buaya, yang penting bukan buaya. Kelakuannya doang ya kayak buaya. Jadi meskipun kelakuannya kayak setan, yang penting bukan setan. Manusia tapi kelakuan setan gitu, nggak apa-apa. Yang penting sama-sama manusia, bukan dari setan beneran. Nah, kalau sama setan, masya Allah, repot gitu. Bukan dari kalangan malaikat, dari kalangan manusia sendiri. Untuk apa? Supaya tenang. Coba kalau misalnya kita punya istri malaikat gitu, agak repot, Pak. Malaikat tuh nggak pernah senyum soalnya, lempeng, nggak punya perasaan. Coba bayangin kalau istri kita malaikat gitu, apa rasanya punya istri kayak malaikat gitu? Anteng aja, lempeng mukanya, nggak ada senyumnya, nggak ada perasaan dia taat sama Allah, robotik. Mana menyenangkan punya istri kayak begitu, nggak bisa diajak bercanda. Nah, pentingan yang kayak sekarang ini, meskipun dulunya waktu masih awal-awal deketin kayak kembang desa, anggun menawan, sekarang begitu udah lama jadi istri kayak kembang api, gampang meledak-ledak gitu. Ya, tapi alhamdulillah itu kita muncul rasa tenangnya luar biasa. Kemudian Allah SWT gunakan kata yang lain selain khalaqa. Di frasa yang kedua Allah Subhanahu wa ta'ala menggunakan kata ja'ala. Nah, diiringi dengan kata bainakum. Jadi ja'ala bainakum, Allah jadikan antara ciptakan jodoh dengan jadikan di antara kalian ada mawaddah warahmah. Jadi sakinah itu ada pada perempuan, mawaddah warahmahnya saling, nggak bisa dari salah satu.
Dan itu bukan datang dari Allah, datang dari keduanya. Nggak ada rasa saling, maka nggak akan muncul itu. Nah, kata khalaqa dalam konteks penciptaan langit dan bumi tadi dibaca sama imam kita di surah Al-Hadid di surat 57 itu, beliau sampaikan bahwa tidaklah satu musibah yang terjadi di dunia ataupun terjadi pada dirimu sendiri kecuali sudah ada di Lauh Mahfuz. Jadi bahkan Rasulullah SAW menyatakan 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi itu sudah ada. Jadi hari ini kita ketemu, kita ngaji sekarang ini ada catatan amal untuk kita segala macam. Itu 50.000 tahun sudah didesain oleh Allah SWT. Tinggal kita menetapinya dengan benar. Gitu. Benar ya? Surah Al-Hadid ya, Ustaz? 21 sampai 24 kalau salah tadi. So? Koreksi saya nih kalau keliru tadi. Kemudian dalam konteks itu, khalaqa ini berarti pengaturan yang sangat teliti berdasarkan ukuran-ukuran tertentu bagi peredaran-peredaran yang tadi saya bilang benda-benda langit dan bumi. Bapak Ibu pernah nggak memperhatikan bulan itu jauh lebih besar ukurannya dari biasanya? Pernah nggak? Ngelihat kayaknya deket gitu. Itu peristiwa namanya supermoon. Itu 3 bulan sekali dan itu biasa. Jadi ada kedekatannya si bulan itu ke kita. Memang orbitnya bentuknya kayak oval gitu, kayak telur. Jadi enggak bulat sempurna gitu, tapi agak lonjong. Nah, ketika lonjongnya itu mepet sama bumi, maka yang terjadi biasanya tanggal 13, 14, 15 itu terjadi fenomena apa? Air pasang naik, air lautnya, karena gravitasinya bulan terhadap bumi, dan itu bagian yang Masya Allah. Nah, makanya Rasulullah SAW 13, 14, 15 melakukan saum, apalagi ini bulan Rajab. Wah, Masya Allah, luar biasa, pahalanya dilipat gandakan dan kemaksiatan juga dilipat gandakan. Mari kita lihat bahwa kata yang berbeda antara khalaqa dengan ja'ala. Kalau ja'ala menjadikan, kalau khalaqa menciptakan. Tadi sudah saya sampaikan tentang surat 30 ayat 21-nya. Di surat 42 ayat 11 juga dinyatakan Allah menjadikan dalam konteks ja'ala, ya, bagi kamu dari jenis kamu sendiri pasangan-pasangan. Jadi secara keseluruhan kata Al-Khaliq dalam berbagai bentuknya terulang kurang lebih dalam Al-Quran sekitar 150 kali penciptaan sejak proses pertama sampai lahirnya sesuatu dengan ukuran tertentu, bentuk, rupa, cara, dan substansi tertentu dilukiskan atau dipadatkan dalam kata Khaliq ini. Bagaimana spiritnya Khaliq ini? Kalau di kita jadi harus muncul kreativitas. Jadi sebetulnya kreativitas ini seperti apa? Kalau kreativitas ini sebetulnya kreatif itu ada nggak sih? Nggak ada. Dia hanya penggabungan antara yang Allah sudah ciptakan. Jadi kalau kita boleh nggak mengatakan bahwa saya lah yang menciptakan? Nggak ada. Kita cuma mengkombinasi. Jadi kalau misalnya taplak, siapa yang menciptakan taplak ini? Bukan. Dia menjadikan taplak. Karena kain disulam sama dia, jadi bagus begini, ada bunga-bunganya, ada apa segala macam. Siapa yang menciptakan ini? Bukan menciptakan, ini menjadikan bahan-bahan dari tertentu menjadi plastik, gitu, dan seterusnya. Gitu. Jadi kalau kita cuma sekedar menjadikan, mengcombine antara satu dengan yang lain. Kalau menciptakan itu dari yang belum ada jadi ada. Nggak bisa kita. Cuma Allah itu yang bisa. Coba dari nggak ada jadi ada itu apa? Nggak ada kita. Apa yang kita bisa? Nggak bisa. Kita nggak bisa menciptakan. Gitu. Jadi kreativitas atau daya cipta, ya, kemampuan untuk menciptakan sesuatu dari tidak ada menjadi ada, itu kreativitas biasanya akan memunculkan kombinasi-kombinasi atau inovasi lah. Dari yang tidak ada jadi ada. Contoh misalnya teknologi komputer
Itu kalau yang menjadikan pertama kali hitungan binari itu Al-Khawarizmi, hitungan 10100101 itu binari itu dari Al-Khawarizmi. Sekarang dipakai di seluruh dunia jadi hitungan digital gitu. Belum lagi kita bicara tentang angka, ya, huruf dan seterusnya. Makanya kalau kita di bulan Rajab ini kita mesti pahami bahwa ada bagian yang sangat luar biasa ketika kita menggunakan hitungan-hitungan Hijriah. Yang Allah ciptakan itu 12 bulan. Ada Rajab, ada Dzulqa'dah, ada Dzulhijjah, ada Muharram. Nah ini 4 bulan ini Allah SWT lipat gandakan amal soleh dan juga lipat gandakan dosa kalau dilakukan sama manusia. Nah pertanyaan saya gini, kita sebagai umat muslim pakainya segala atau pakai Masehi atau Hijriah? Syamsiah atau Qamariyah? Kalau banyak yang tidur ini. Dua-duanya. Dua-duanya. Gimana caranya ngitungin dua-duanya? Ini ada jadwal sholat. Hari ini subuh 4.15. Berapa? 4.15 ya. Per tanggal berapa ini sekarang? 27 Desember. Nanti tolong diingetin ya, tahun depan persis di tanggal yang sama 27 Desember 2026. Nanti lihat subuhnya jam berapa? Pasti 4.15. Sama. Karena apa? Yang dihitung konstanta 365 seperempat hari. Gitu. Tapi beda sama Hijriah. Kalau Hijriah kita ngitungnya tarikh bulanan. Jadi kalau kita ibadah pakai hitungan bulan, peredaran bulan. Tapi kalau buat sholat, khusus untuk sholat kita hitung pakai matahari. Kenapa? Kalau matahari itu ngitungnya jam atau pergerakan matahari? Matahari, bukan jam. Karena kalau jam nanti bergeser tempat jadi geser jamnya. Berarti tatakannya apa? Matahari. Gitu. Makanya setiap setahun sekali ada 2 kali kita bisa kalibrasi terhadap matahari ketika berada di atas Ka'bah. Di kita jam 4 tuh. Di kita jam 4 pada asar itu bisa ngepasin arah kiblat kita 295 seperempat. Derajatnya itu 295 seperempat. Nih kalau dicek bener nggak nih, ada penyimpangan nggak nih, apa udah dikalibrasi nggak tahu saya. 295 nah agak miring ke situ sedikit, 295 seperempat itu. Kalau Indonesia apa Jakarta Bekasi ya 295 seperempat, ini agak miring sedikit, tapi nggak jadi soal. Saya nggak mau ngajakin berantem. Karena kalau udah dikalibrasi asal barat kata ulama udah. Ya, asal barat udah, nggak usah sampai yang berapa derajat banget gitu, nggak usah. Gitu. Tetap sah. Nah, kemudian kalau kita mengetahui bahwa inovasi-inovasi ini membuat orang menjadi memahami bahwa kita harus kreatif, yang pertama selalu memiliki rasa ingin tahu. Kalau kita kepengen yang kreatif itu gemar mencari informasi, gemar mengumpulkan input, dan dia sangat cinta ilmu. Dan saya perlu beritahu Bapak Ibu, tidak ada orang pintar, yang ada orang lebih dulu tahu. Saya ulang, tidak ada orang pintar tapi dia lebih dulu tahu. Dia punya informasinya lebih dulu. Makanya kemudian dia bisa sharing sama orang. Sebetulnya ilmunya dia
nggak punya, tapi Allah memberikan pengetahuan kepada dia, baru jadi ilmu ketika diamalkan. Jadi ada orang yang dapat ilmu, ada orang yang dapat pengetahuan. Nah kalau ngaji itu pengetahuan atau ilmu dapatnya? Kalau dicatat jadi ilmu, kalau didengerin cuma jadi pengetahuan, cuma tahu aja. Kata Ustadz sih gitu. Tapi kalau dicatat jadi ilmu. Tapi sini banyak yang nggak nyatet sih. Jadi cuma jadi pengetahuan aja nih, nggak jadi ilmu. Tapi bilangnya cari ilmu, bawa catatan aja enggak. Kemudian ada banyak cara yang kita bisa lakukan. Bisa lewat rekaman, ya, bisa lewat buku, bisa lewat penelitian. Kata sebuah penelitian, keluarga itu harus sering jalan-jalan. Penelitinya istri saya. Yang kedua, kita mesti terbuka pada hal-hal yang baru. Setiap saat kita dapat perubahan, artinya akan menjadi sangat rugi orang yang tidak mau berubah dan tidak menyukai hal-hal yang baru. Orang kreatif itu adalah orang yang tidak terbelenggu dengan pendapatnya sendiri. Dia sangat terbuka dengan hal-hal baru dan tidak harus menjadikan kita harus mengikuti hal-hal yang baru tersebut. Sekiranya kita bisa masukkan ke dalam pemahaman kita, silahkan diterima. Kalau enggak, tinggal di-reject. Kenapa? Setiap ilmu yang kita dapatkan itu tidak serta-merta harus kita terapkan di kehidupan kita, karena kita punya batasan-batasan masing-masing. Misalnya olahraga itu kalau normal itu push up berapa minimal laki-laki? Tunggu dulu, tergantung umur loh, kan gitu jadinya. Jadi kalau model 58 kayak saya suruh push up 20, waduh, 10 aja udah ngos-ngosan itu. Tapi kalau nggak terbiasa, nggak ada masalah. Tapi kalau yang ngajarin umur 20-an, instrukturnya 20-an, yang diajarin 50-an, wah, teolan kalau orang Jawa bilang, bisa kram-kram nggak karuan itu. Baru diajarin 5-4 gerakan udah nyender ya. Udah ngos-ngosan, udah habis. Artinya tidak serta-merta ilmu ini bisa diterapkan. Maka para instruktur senam itu ada dua. Ada yang high impact yang pakai lompat-lompat, ada yang low impact yang cuma langkah-langkah aja. Dan itu efeknya sama, tapi lihat bagaimana kemampuan seseorang. Jadi apakah harus nge-gym? Enggak harus. Gerakan-gerakannya itu bisa dilakukan dengan pola yang sama. Contoh misalnya, pakai alat yang pakai alat pemberat yang kemudian dibawa bebannya, terus kemudian sambil squatting, itu sama kayak kita pegang dumbbell, sama duduk jongkok berdiri, sama kayak bawa alat itu sama, bebannya kurang lebih sama. Nah hal-hal yang kayak begitu tuh, tips and trick yang begitu kita perlu pahami. Tapi kalau buat yang sepuh-sepuh 50-an ke atas, mendingan olahraga itu tuh, senam jantung itu, memeluk awan yang gitu-gitu tuh, mendorong langit yang gitu-gitu tuh. Apa tuh? SKJ apa? Tai Chi ya gitu. Di kita yang Tai Chi. Mending yang begitu aja. Jadi daripada aneh-aneh. Jangan sampai nggak gerak sama sekali, nanti malah kok pegel-pegel ya. Iya, nggak pernah olahraga. Gitu. Minimal jalan deh 2 kilo gitu. Jadi kalau pas tiba-tiba dapat undangan umroh kan, wah udah biasa jalan 2 kilo, udah biasa. Kalau kita nginep di ring 1-nya Madinah, itu untuk bisa sampai ke shop paling depan kan setengah kilo itu. Pulang balik sekilo. Kalau jalan 2 kilo sehari, chill. Gitu. Jadi nggak usah apa-apa pakai kursi roda kemana-mana, malah ngerepoti. KKN, kanan kiri nuntun, karena nggak pernah olahraga. Kemudian yang ketiga, berani ambil risiko. Semua tindakan kreatif itu biasanya ada risikonya. Mimpi kalau melakukan sesuatu yang baru tanpa adanya risiko. Rasulullah SAW menyatakan,
Beliau adalah orang yang sangat kreatif dengan membawa ajaran baru ke tengah-tengah umatnya. Kan beliau mendesain dari jahiliyah ke syariah itu kan kreatif itu. Beliau berusaha melakukan akulturasi budaya jahiliyah menjadi budaya Islam. Dan itu banyak sekali yang beliau rubah. Konsekuensinya dimusuhi, diperangi. Itu banyak yang nggak seneng. Kita kalau nyampein kebenaran ke orang, orang terima nggak? Tergantung cara ngasih taunya. Tapi kira-kira saya nggak tahu. Di sini ibu-ibu tahu keping dinar nggak, Bu? Emas, keping dinar tahu ya? Dinar. Satu keping itu kira-kira 4,25 gram. Kalau misalnya saya ada 5 gitu, ada yang berkenan nggak ibu? Saya kasih free. Mau nggak? Tapi saya lempar ke mukanya, prak gitu. Mau nggak? Ya nggak mau loh Ustaz. Artinya kebenaran kemuliaan Islam kalau diberikan dengan cara yang tidak santun, maka orang juga nggak mau nerimanya. Jadi kalau kita ingin menasehati seseorang itu mesti dengan hikmah. Di dalam surat 3 ayat 159 Allah SWT menyatakan wa birahmatihi, maka dengan kasih sayang dan rahmat yang datang dari Allah lah kamu berlemah lembut. Kalau sikap berarti keras, orang jauh dari kita. Kalau dulu di Kopaja biasanya ada tulisan Anda sopan kami segan. Begitu juga dengan surat 16 ayat 125 Allah SWT menyatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Kalau mau berdebat dengan cara yang ahsan dan seterusnya. Artinya para penemu ilmuwan kali berdunia ini adalah orang-orang yang kreatif yang berani gagal untuk berpuluh, beratus dan beribu-ribu kali. Kalau kita tahu para penemu-penemu seperti kelas Albert Einstein gitu ya, itu kira-kira coretan formulanya ada selembar 2 lembar. Kayaknya bukan deh, buang sampah. Kayaknya bukan deh. Itu tumpukan sampahnya pasti lebih banyak itu. Bisa sampai ketemu I sama dengan MC kuadrat itu berapa telaah, berapa kertas yang habis dibuat coret-coret itu untuk nyari formula sebegitu banyak itu. Artinya sebelum ribuan kali menemukan sesuatu yang kelak akan membawa perbaikan kepada kehidupan umat manusia menjadi sangat luar biasa. Kalau kita, saya nggak tahu, ada bapak ibu yang bawa HP terus bisa bantu saya cari pertama kali paracetamol ditemukan itu tahun berapa? Paracetamol. Ada yang bisa bantu? Pak Ketua? Dicari sama beliau. KI tahun 893 ditemukan paracetamol. Berarti sudah lama. Pantesan orang kalau pusing langsung yang diingat paracetamol. Harusnya Allah kan ya. Yang menyembuhkan kan Allah. Paracetamol cuma wasilah. Kenapa Rasulullah SAW dulu hanya ada Al-Fatihah, Mu'awizatain sebelum paracetamol ada? Rasulullah SAW sama paracetamol duluan mana? Nah kenapa nggak pakai caranya Rasulullah SAW? Nah ini kan jadi, oh iya ya, gitu. Ternyata kreativitas ternyata agak merusak tauhid kita juga kepada Allah. Begitu pusing, ambilin obat kan mestinya air putih dulu, Al-Fatihah dulu, Mu'awizatain dulu, baru kalau nggak sembuh baru cari yang lain kan gitu mestinya. Saya nggak tahu apa cara berpikir salah nggak gitu tuh. Kalau kita kempes ban, yang kepikiran pertama kali apa? Nah kan ternyata kita lebih akrab sama tukang tambal ban ketimbang akrab sama Allah. Mestinya kan introspektif. Kenapa Allah SWT nyiapin paku nih buat saya? Kira-kira malaikat tuh udah ngincer dari lama nih kira-kira. Karena kita nggak sedekah mungkin, karena kita kurang ajar sama suami, karena kita kasar sama istri, karena kita kurang ajar sama orang tua, karena kita nggak subuhan ke masjid, karena kita nggak baca Quran, karena kita nggak sedekah, karena wow panjang tuh. Sifatnya introspektif jadinya.
Oh ini karena A, gitu. Tapi kalau itu tidak menyadarkan kepada kita, ya udah, yang ada negatif mindset. Ini kurang ajar ya tukang tambal ban nyebar paku. Loh, kok jadinya ke situ? Padahal tidak ada terjadi sesuatu kecuali atas izin Allah. Itu gimana mikirnya kita? Kadang-kadang makin banyak kesini makin kesana gitu ya mikirnya. Dan masih banyak lagi persoalan-persoalan yang harus kita pahami. Yang keempat itu punya semangat untuk sukses dalam hidup. Karena tanpa semangat kita nggak akan bisa mempunyai banyak hal dalam hidup. Orang yang kreatif itu hari-harinya bersemangat untuk proses menggapai semua hal yang diinginkannya. Sekali gagal bangkit lagi, sekali gagal bangkit lagi. Dan kegagalan bagi dia itu adalah kesuksesan yang tertunda. Itu bukan menghibur diri, tapi betul-betul merasakan bahwa kalau nggak bisa sekarang, saya harus tetap bangkit gitu. Jadi jangan kalah sama setan. Setan itu istiqomah loh, untuk menjerumuskan kita. Loh iya istiqomah ya. Istiqomah untuk menjerumuskan kita. Masa kita kalah istiqomah sama setan? Para artis itu istiqomah itu menyesatkan kita. Masa kita nggak istiqomah sama iman kita? Gitu. Jadi butuh keistiqomah. Maka suatu saat nanti kita mempertanyakan diri bahwa sudah bersemangatkah kita dalam hidup? Kalau hari ini kata hadis lemah, kalau hari ini sama seperti kemarin kita rugi. Kalau hari ini lebih buruk dari kemarin kita celaka. Kalau hari ini lebih baik maka kita beruntung. Nah ini hadis nggak bisa diamalin tuh. Tapi sebagai motivasi bagus. Misalnya gini, hari ini kita sedekah 50.000, besok harus berapa? Harus lebih baik. Kalau sama rugi loh kan. Kalau lebih buruk celaka, rusak itu. 2 tahun lagi mesti berapa itu kalau sehari 50.000? Waduh, nggak bisa dipraktekin. Hari ini kita sholatnya berapa kali? 5 waktu yang wajib. Besok mau berapa? Mau nambahin 6? Mau sholat apaan itu? Nggak bisa. Itu hadis cuma buat motivasi, bukan untuk diamalkan. Yang kelima, nilai kreativitas ini akan makin lengkap dengan hati yang jernih sebagai buah dari ibadah yang berkualitas. Jadi berdasarkan itu kita dituntut untuk kreatif dan gemar menciptakan sesuatu. Sedikit saya sampaikan sebelum kita tutup. Di dalam Fihi ma Fihi ada seorang ulama yang mengungkapkan sebuah pemisahan yang sangat bagus. Kalau lihat matahari yang sangat jauh itu, kita berjalan di bawah pancaran terang sinarnya, karenanya kita melihat dan mampu membedakan mana yang baik dan yang buruk. Kita menghangatkan tubuh, kita mendapatkan kehangatan sinarnya. Pohon-pohon bisa berbuah, buah-buahan bisa hijau, ada yang hitam, ada yang asam, ada yang pahit, ada yang matang, ada yang manis. Matahari menebar begitu banyak manfaat. Andaikan jaraknya didekatkan, dia tidak akan memberikan manfaat apapun, justru alam dan seluruh makhluknya akan terbakar, binasa, tidak bersisa apa-apa. Jadi keindahan Allah ini tampakkan tanpa hijab, kita nggak akan sanggup menanggung pesonanya, tidak bisa menikmati daya pikatnya, karena hijab inilah yang bisa mendapatkan kebaikan dan manfaat. Jadi Allah memberikan hijab kepada dirinya itu untuk tujuan yang baik. Nanti di surga kita akan bisa melihat Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam bentuk yang aslinya tanpa hijab, seperti kita melihat bulan purnama. Masya Allah, nggak kebayang itu kayak apa. Tapi nanti di surga, nggak bisa sekarang. Dan nanti ketika Allah menampakkan diri dengan selubung kepada gunung, kepada pepohonan, kepada bunga, kepada hijauan, bahkan dibikin forestasi apa segala macam gitu ya. Jadi banyak gelondongan kayu di Sumatera gitu. Dan gunung itu jadi hancur lebur begitu juga di Papua yang mau disawitin juga gitu. Allah menampakkan diri kepada gunung, dan gunung itu hancur berkeping-keping. Itu terjadi di zaman Nabi Musa. Jadi bagaimana tipsnya
berusaha untuk menghasilkan karya yang bawa maslahat, menjadi manusia kreatif yang selalu menghasilkan hal baru dalam hidup. Kalau misalnya selama ini khawatir bahwa tempelan magnet kulkasnya nggak manfaat dan akan dihisap sama Allah Subhanahu wa ta'ala di akhirat kelak, kira-kira bisa nggak kita selipin kertas gitu, hari ini ngapalin doa pakai baju, selipin gitu, jadi tiap kali buka kulkas pasti ngelihat itu dan pasti ngapalin. Tambahan ayat bisa nggak selipin ke tempelan kulkas? Kalau kita mau bisa gitu. Kembangkan cara berpikir yang keluar dari biasanya ya. Sering baca bikin TTS biar otak kita keasah, atau banyakin baca Quran aja lah, lebih jelas, lebih manfaat. Terus belajar, terbuka pada hal baru ya, di luar masalah akidah dan ibadah mahdoh yang udah ditentukan, dan berani ambil risiko. Banyak bergaul dengan orang yang kreatif dan mereka yang mencintai ilmu. Posisikan diri sebagai makhluk lemah, rendah dan hina dan tidak punya kuasa apa-apa di hadapan Al-Khaliq. Maka ada satu doa dari hadis riwayat Muslim yang kita suka baca pada saat kita sujud tilawah. Sajada wajahi lilladzi khalaqahu wa syaqqahu wa sama'ahu wa basarahu tabarakallahu ahsanul khaliqin. Jadi kalau kita dijadikan oleh Allah SWT, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, tapi jangan lupa bahwa tsumma radadnahu asfala safilin. Jadi kita ini seharusnya bisa melewati kemuliaannya para malaikat dengan ketakwaan kita, tapi hati-hati, Allah menciptakan kita juga bisa lebih setan dari setan yang paling setan. Maksudnya gimana? Gini, Rasulullah SAW itu pernah nggak ngelewatin kemuliaan malaikat? Pernah. Waktu beliau ke Sidratul Muntaha, Jibril alaihissalam pamit sama beliau, ya Rasulullah silahkan bertemu dengan Allah di Baitul Ma'mur, saya tunggu di sini, saya tidak punya kemuliaan sepertimu, silahkan langsung bertemu dengan Allah. Langsung ketemu sama Allah. Artinya lewat, kalau malaikat sih asal takwa lewat. Ahsani takwim. Tetapi pertanyaannya adalah, ada nggak setan yang ngomongin setan? Ada nggak? Nggak ada. Manusia ngomongin manusia? Oh alah, lebih setan dari setan ini. Setan aja nggak ada loh ngomongin setan. Bahkan di bis dulu, zaman dulu itu ada sesama bis kota dilarang saling mendahului. Kalau sekarang, oh nggak ada cerita, potong-potong aja, nggak ada urusan. Ada nggak bapak yang menganiaya anak diri, bahkan dizinai anaknya? Ada. Sampai hamil. Ada cucu yang membunuh neneknya karena nggak dibeliin HP. Loh, ini kan lebih setan dari setan ini. Artinya gini, manusia itu bisa rentangnya, kalau digambar itu matriksnya bisa kanan atas, bisa kiri bawah, automatically. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, malaikat aja lewat, tapi tsumma radadnahu asfala safilin. Asfal masih safilin. Asfal itu kan udah asfal itu udah paling rendah, masih safilin, masih lebih rendahnya dari rendah. Insyaallah. Maka tergantung bagaimana kita mempertaruhkan ketaatan kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kita bisa belajar dari Al-Khaliqnya Allah itu, supaya kita menjadi Abdul Khaliq meskipun namanya Hernowo, meskipun namanya Hertomo, meskipun namanya Taufik gitu. Pokoknya menjadi Abdul Khaliq, menjadi hamba sang Maha Pencipta. Saatnya kita berbagi rahmat. Kalau ada tambahan, ada sanggahan, ada bantahan, monggo silakan. Kalau ada pertanyaan, monggo Pak Artomo.
Nggih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pembuka wawasan kembali tentang kalau katanya kita ini hidup Allah tuh pertama kali yang ciptakan adalah alam al-haq Al-Khalq. ya. Ini berarti dunia ini diciptakan sudah untuk manusia. Kira-kira begitu kesimpulan dari apa yang disampaikan. Jadi bukan pertama kali, bukan cahaya. Ada yang bukan. Kira-kira betul nggak pendapat itu? Masih itu saja. Mohon maaf waktunya ini. Baik. Maturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi nanti penjelasannya soal urutan ini Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau awal penciptaan memang skala prioritasnya Allah SWT mendesain keseluruhan dulu. Baru kemudian ada lauh mahfuz yang mencatat semua kejadian yang sebelumnya terjadi. Itu 50.000 tahun sebelum terjadi. Nah baru kemudian Allah SWT nyusun satu demi satu menciptakan bumi dalam 6 masa. Maka kemudian kalau kita perhatikan surah Al-Baqarah ayat yang ke-30 Allah SWT menyatakan kepada para malaikat, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku baru mau akan menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Diprotes sama malaikat. Mengapa hendak menjadikan seorang khalifah yang pekerjaannya merusak di bumi ini dan melakukan pertumpahan darah? Belum dibikin, baru mau. Lu kok sudah dikomplain? Ternyata Syekh Abdurrahman dari Mesir, ahli tafsir beliau, menggabungkan ilmu ini, ilmu tafsirnya beliau itu dengan paleontologi, dengan keburbakalaan. Jadi rupanya yang dilihat sama malaikat bukan Nabi Adam, yang dilihat adalah Bani Jan atau Banul Jan, yang kita sebut sebagai orang purba atau manusia gua. Manusia bukan? Bukan, tapi disebutnya orang. Orang hutan itu orang bukan? Bentuknya kayak orang, tapi orang hutan. Orang hutan binatang atau manusia? Binatang. Orang purba itu binatang. Jadi kalau kita pakai teori Darwin ini, teori Darwin itu dari primata terus kemudian terjadi evolusi sampai berhenti di Cro-Magnon. Yang kalau kita hitung itu 6,5 juta tahun yang lalu itu ada Homo soloensis, ada Homo javakensis, ada Pithecanthropus erectus apa segala macam. Nah, itu terjadi missing link katanya Darwin. Terjadi missing link antara 6,5 juta tahun yang lalu sama Nabi Adam. Rentangnya ya jutaan tahun lalu. Kenapa? Kalau kita hitung tarikhnya Anbiya, itu kita tarik sampai ke Nabi Adam, kita ini usianya baru 35.000 tahun. Sementara jutaan tahun yang terdahulu itu kita tahu bahwa pohon-pohon tumbang karena gletser, karena gunung es yang mencair, dan kemudian magma yang keluar dengan letupan segala macam dan seterusnya, itu terjadi ekologi yang luar biasa. Pohon-pohon tua itu kemudian menjadi gosong karena lava, terus kemudian terbenam, tertanam, sehingga dalam ilmu gemolog itu kok bisa terjadi kristal yang namanya batu-batuan itu ternyata dari pohon. Jadi intan atau permata atau berlian itu ternyata terbentuk dari certain time, certain pressure, certain heat. Panas yang tertentu, tekanan yang tertentu, dan waktu yang tertentu. Nah itu butuh jutaan tahun untuk bisa jadi kristal-kristal seperti itu. Nah itu yang terjadi sama pohon-pohon zaman purbakala dulu, zaman T-Rex gitu. Nah mereka mati tertimbun oleh bumi, oleh ledakan-ledakan dan gletser yang tadi, kemudian
minyaknya atau lemaknya itu sebetulnya lemak-lemak dari mereka yang kemudian kita jadikan minyak sekarang, jadi batu bara apa segala macam, jadi energi terbarukan. Nah itu jadi dipretelin sama beliau, ternyata yang dilihat sama malaikat itu adalah Banil Jan atau Banu Jan, yang orang purba yang Kromagnon tadi. Nah ini kalau kita lihat dari sisi hadis riwayat Bukharinya, Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia itu pertama kali situna diroan 60 hasta. 60 hasta itu kira-kira satu sutet itu Pak, 25 meteran, 30 meteran itu. Nah Nabi Adam itu segitu. Nah terus dalam penjelasannya Rasulullah SAW menyatakan darinya Nabi Adam segitu, terus lama-lama mengecil sampai ke sekita. Gitu. Nggak tahu, mungkin kebanyakan micin apa gimana, nggak tahu saya. Pokoknya mengkerut sampai sekita. Nah maka semua jadi rata-rata sekita. Masih ada sisa-sisa evolusi yang bukan bercandanya kita yang masih 2 meteran itu, gitu ya. Ada orang tinggi 2 meteran segala macam. Nah emang dulunya segitu gitu. Ya, lebih tinggi lagi malahan. Kita ngelihat orang 2 meter aja udah kayak raksasa rasanya gitu. Nah nanti kita masuk surganya segitu semua itu. Nah urutannya apakah dari cahaya apa segala macam dan seterusnya, rasanya kita butuh duduk agak lebih lama ngebuka kitab-kitab klasik supaya kita bisa ngurutin penciptaannya dari mulai apalah segala macam dan seterusnya. Tapi yang pertama kali Allah SWT mendesain itu dari cahaya, dari yang sifatnya nur ilahi. Baru kemudian nur yang sifatnya malaikat. Baru kemudian ada nar, gitu. Kalau di surah Ar-Rahman itu khalaqal insana min salsalin kal fakhar wa khalaqal janna min marijin min nar, gitu. Dari api. Kalau jinnya dari api, kalau manusia itu dari tanah, min turab. Nah urutannya kita perlu belajar Big Bang lagi tuh urutinnya. Wallahu a'lam. So, jadi muter kemana-mana sih. Yang lain monggo, ada? Kalau enggak kita tutup. Baik, kita tutup dengan kafarat majelis. Subhanakallahumma wabihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi wabil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.